Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi praktikum kelima kali ini kita akan mengimplementasikan sebuah validasi dalam sebuah form ya. Kalau kemarin kita sudah pernah membuat formnya, nah sekarang ini dibuat validasinya sehingga isi dari form ini itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tidak bisa lagi sembarang mengisi atau kemudian mengosongkan isian lalu mengklik tombol action untuk menyimpan atau dan seterusnya ya, berpindah ke activity seperti itu. Jadi untuk form ini kita masih pakai dulu no activity, ya, empty activity ya, ini empty activity, kemudian beri nama project tersebut form validation, kemudian nama kalian masing-masing. Terus kemudian kita masih menggunakan linear activity karena di dalam linear activity ini yang paling simple gitu untuk kita memahaminya. Kemudian disusun formnya itu seperti ini. Ini sudah pernah kalian terima kan sebelumnya, sehingga harusnya ini bisa kalian lakukan ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Jadi dimulai dari text view, form registrasi dengan segala macam atributnya ini ya. Boleh silahkan diatur, diubah-ubah, tapi tetap ya tidak artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil seperti itu. Jadi silahkan. Kemudian di dalam form nama, isian nama itu juga ada text view dan edit text nama. Yang paling penting di sini adalah ID-nya ya. Setiap komponen isian itu diberikan ID. Ini yang harus kita catat ya, kita perhatikan karena ini akan dipakai nanti. Dan email seperti ini text view-nya untuk tulisan email, kemudian edit text-nya untuk isiannya, kemudian password juga sama, edit type juga kasih password, cuman bedanya di situ input type-nya dibuat text password sehingga yang kita inputkan di sini nanti akan disamarkan gitu ya, di hide dalam bentuk bulat-bulat seperti itu. Kalau ini kita kasih ID edit password 1, kemudian yang kedua ulangi password untuk mengkonfirmasi apakah set password itu sama, itu dibuat edit password 2. Teksnya juga sama, input type-nya text password. Kemudian di radio group, kemarin kita telah bahas ya. Di radio group itu dia terdiri dari sebuah radio group yang membuat gate ya, atau sebagai induk dari radio button yang ada di dalamnya. Setelah di sini ada dua radio button, teksnya laki-laki dan perempuan, ID-nya di dalam radio group RG gender misalkan seperti itu. Kemudian terakhir adalah button. Ini tidak lain untuk mengeksekusi hasil isian nanti seperti itu. Dikasih ID BTN registrasi. Seperti itu di dalam layout formnya. Ini pakai linear layout, kemudian orientasinya adalah vertikal. Dibuat paddingnya 14 dp kanan kiri atas bawahnya agar ya lebih rapi aja. Kemudian setelah form ini selesai dibuat, nomor 3 adalah kita masuk ke main activity, berikan action pada tombol registrasi ketika dia diklik ya. Kita masuk ke main activity.kt, diisi seperti ini kodenya. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita deklarasikan dulu sebelum masuk ke actionnya ya, di onGrid-nya. Jadi deklarasinya ini semua isian yang tadi kita buat, ini adalah variabel yang nantinya di sini ya akan digunakan untuk menyimpan hasil isiannya tadi. Ada edit tag di et nama, et email, et password 1, et password 2 itu edit tag, kemudian rg gender, btn registrasi itu button ya. Ini radio group, ini button. Nah, ini stylenya bebas ya. Kalau saya biasanya seperti ini camel ya, nama camel
style. Artinya ya nggak ada underscore tapi langsung huruf kecil dulu, kemudian kalau mau digabung baru huruf besar seperti ini. Kalau di dalam XML tadi kan ID-nya saya pakai underscore ya, et underscore nama, et underscore email. Tapi kalau di Kotlin itu saya pakainya camel. Jadi seperti ini, nggak ada underscore, nggak ada spasi tentunya. Ini bebas ya. Setelah kita deklarasikan di sini, baru di dalam onCreate itu kita pasang actionnya seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan dulu apa yang tadi kita atur di dalam layout, itu dimasukkan ke variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di atas. Jadi variabel et nama itu diisi et nama layoutnya, elemen et nama ya. Ini cara memanggilnya sama ya, sudah pernah kita pelajari, find view by ID, kemudian di sini adalah ID-nya, ID dari layout, elemen-elemen yang ada di layout XML. Kita masukkan semuanya ke dalam variabel baru ini ya. Kemudian baru kita kasih action di situ. Yang mana ketika btn registrasi itu set on click listener ya, berarti ketika diklik maka lakukan ini. Yang pertama ini pakai persabangan ya, atau kondisi if seperti ini kan, formanya if bla bla bla, ini kalau ini terpenuhi maka inilah yang akan dieksekusi. Jika tidak, else if, cek lagi ini apakah ini terpenuhi. Kalau ini terpenuhi maka ini yang akan dieksekusi, dan seterusnya ke bawah ya. Ini materi kemarin ya. Nah, yang dicek sekarang adalah et nama. Teksnya di-convert dulu ke string, apakah empty? Kalau iya, artinya kosong, nggak ada isinya di isian nama, itu buat sebuah toast. Kemudian ini make text, ini yang kemarin kita pernah pakai juga. Di sini konteksnya, kemudian teksnya yang muncul adalah nama harus diisi. Tipenya adalah dia short, jadi munculnya itu short, pendek. Dan kemudian jangan lupa di show kalau kosong. Kalau nggak kosong, baru dia masuk ke else if kedua. Et email, apakah et emailnya itu contains at ini, artinya dia mengandung karakter at ini ya. Kalau email kan pasti ada ini. Kalau tidak, ada sebuah pengecualian di situ, simbol negasi ya. Jadi kalau ininya nilai tidak ya, ini artinya jika tidak contains at maka ini yang dieksekusi. Tapi kalau contains at maka ya ini akan lewat, dicek lagi ke bawah. Tapi kalau tidak mengandung maka dikasih toast email tidak valid ya. Sama toastnya semua short, kemudian ditampilkan. Kalau dia mengandung, berarti ini kan menjadi false ya. Artinya ini nggak akan dieksekusi. Berarti lanjut ke pengkondisian selanjutnya. Apakah password sekarang? Passwordnya itu lengthnya kurang dari 6, artinya panjang passwordnya itu kurang dari 6 karakter. Kalau hanya 5 atau 6, gimana? Berarti kan true. 5 ini ya. Kalau dia lengthnya kurang dari 6, artinya cuma 5, berarti muncul toast ini, password minimal 6 karakter. Seperti itu. Kemudian dicek lagi kalau ini sudah 6, berarti dicek lagi password keduanya itu apakah sama dengan password yang pertama. Tidak sama dengan link. Apakah tidak sama dengan, artinya nggak sama nih, isian yang password konfirmasinya itu nggak sama dengan password yang pertama tadi, maka ini yang akan di-toast, yang akan ditampilkan. Kemudian kalau semuanya true,
semuanya false ya. Kita lanjut ke gender sekarang. Radio group gender. Cek radio button ID -1 itu artinya tidak ada yang dipilih, itu masih kosongan tuh -1. Jenis kelamin harus diisi, artinya ya harus diisi apakah dia pria atau perempuan gitu, laki-laki atau perempuan. Kalau enggak ya dia akan muncul terus lagi seperti ini. Nah, kalau semuanya ini false ya, artinya memenuhi semua, ya sudah diisi, ada add-nya, kemudian panjangnya tidak lagi kurang dari 6, kemudian passwordnya udah sama, maka yang di-toast, yang dikeluarkan adalah ini, semua isian valid, artinya udah memenuhi semuanya. Seperti itu, sehingga kalau di run seperti ini ya, registrasi nama harus diisi, ini kan diisi dulu namanya, bebas ya. Kemudian kalau ini sudah diisi, diklik lagi, email tidak valid nih, emailnya harus, kalau diisi sembarangan dia masih email tidak valid, kasih @com misalkan ya, ini baru sudah valid. Kemudian beranjak ke isian selanjutnya, password minimal 6 karakter, kalau diisi hanya 5 tetap 6, kemudian dia mintanya 6 karakter. Nah, password tidak sama, yang bawah ini belum diisi, isi lagi yang sama ya. 6. Jenis kelamin harus diisi, ini masih kosong, jadi minta diisi, kita isi laki-laki. Kemudian kalau semuanya sudah terpenuhi ya, semua isian valid. Itu harusnya jadinya seperti itu. Oke, kemudian tugasnya adalah ini nomor 4 ya, tambahkan kondisi validasi form antara lain nama tidak boleh kosong dan minimal karakter adalah 5. Ini ya, sekarang yang ada itu tidak boleh kosong aja. Nah, sekarang tambahkan kondisi minimal karakter adalah 5 dan minimal karakter adalah 5. Gimana cara menanamkan kata kuncinya dan ini pakai N nanti, terus minimal karakternya 5. Terus email harus mengandung add dan titik. Kalau yang existing sekarang hanya add, sekarang tambahkan pakai titik juga, sehingga kalau nggak diisi add sama titik di dalamnya, berarti dia masih belum dianggap sebagai email, masih belum valid gitu. Terus password mengandung huruf dan angka. Ini silahkan nanti dicari seperti apa. Selama ini yang sudah existing itu hanya bebas, harus minimal 6 karakter itu bebas, bisa huruf semua, angka semua gitu ya. Tapi yang diminta sekarang harus ada kombinasi antara huruf dan angka. Jadi ada minimal 1 huruf atau minimal 1 angka. Kemudian nomor 5 ini tugas bonus opsional, lakukan modifikasi pada validasi form di atas, di mana ketika tombol registrasi diklik dan semua isian valid, maka akan membuka atau menuju activity baru dan menampilkan semua isian data. Nama activity-nya bebas. Sehingga maksudnya kalau ini diklik nggak lagi muncul toast seperti ini, tapi dia membuka sebuah activity baru, kemudian ini ditampilkan nama .2 ini gitu ya, email .2 ini, password .2 ini, password 1 kali aja, kemudian jenis kelamin .2 laki-laki. Saya kira itu bisa menjadi nilai plus kalau dikerjakan. Baik, sekarang lanjut ke recycler view. Jadi recycler view itu fungsinya adalah untuk menampilkan informasi yang kita bisa lakukan scroll ya, untuk menampilkan informasi tersebut. Jadi seperti ini nanti yang akan kita buat recycle view-nya. Jadi
ada image, kemudian ada title, ada judul, ada deskripsi. Kita biarkannya seperti itu. Kemudian ini adalah card view namanya. Jadi card view ini akan disusun ke bawah, kemudian membentuklah sebuah recycler view. Ketika kita geser ke bawah, kita akan bisa melihat. Jadi ini nantinya akan sering dipakai ya ketika kita mounting buat aplikasi berbasis mobile, karena ya mungkin dia ditampilkannya satu halaman aja ya. Jarang ya. Kita buat recycler view seperti ini. Nah, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat recycler view ini. Yang pertama, karena kita ini membutuhkan dependensi lain, maka hal pertama yang kita lakukan adalah menambahkan 2 dependencies pada Gradle script, yaitu lalu akhiri dengan sing. Nah, kita buka dulu di sini ya, dependensinya itu di Gradle script, kemudian with Gradle, kemudian dibuka, muncul seperti ini. Maka terus ditambahkan ini 2 di sini, kemudian tambahkan ini card view, kemudian recycler view. Jadi 2 komponen yang kita tambahkan. Ini semacam kita download gitu ya, modul untuk mensupport aplikasi yang akan kita bangun. Kemudian diklik di sini, nanti akan ada sync now ya. Misalkan seperti ini karena sudah saya sync, maka nggak ada yang baru, maka nggak muncul. Kalau ada yang baru, nah seperti ini, saya mau implementation lagi, ada tombol, muncul tombol sync now. Nanti kalau sudah kita sync, terus dia akan download gitu. Tapi karena saya sudah lakukan, maka ya udah, ini udah jadi, sudah terdownload gitu. Ada kalanya nanti menemui sebuah warning ya. Nah, untuk menangani warning seperti ini ya, biasanya seperti ini, diklik Alt Shift Enter atau diklik ini gitu, maka dia akan men-solve ya, coba men-solving apa yang sistem akan men-solving apa yang terjadi di sini seperti itu. Kemudian nomor 8, kita bikin card view-nya dulu. Jadi card view itu sebuah elemen yang isinya adalah sebuah informasi yang nantinya akan banyak di-load ya, banyak dipasang dalam recycler view. Di dalam card view ini yang akan kita buat itu terdiri dari sebuah image yang isinya nanti avatar ya, kemudian text view untuk judul di sini, dan text view untuk detail atau deskripsi. Kita kasih nama aja card_layout.xml. Kemudian perhatikan ID pada tiap elemen. ID kita nih ya, ID-nya tetap kita perhatikan karena akan dipakai nanti. Ini adalah code-nya. Di code-nya seperti ini, yang perlu diperhatikan di sini adalah ID-nya atau ini dulu, ini sifatnya dia card view, jadi ini sama ya, cara membuatnya kan di sini di layout karena ada di sini ya, kemudian new, kemudian layout resource files. Nah, di sini baru diisi card layout, kemudian di sini ini misalkan ya card layout, ini biar nggak sama gitu ya. Sini dicari yang card. Nah ini, cari yang Android X card view widget card view. Klik aja, kemudian baru di OK. Nanti akan membuat sebuah file baru bernama ini. Kalau di sini kan card view, pakai card layout. Intinya di sini card view agar nanti di sini muncul seperti ini. Atau kalau enggak, ya seperti biasa aja, nanti diubah ini juga bisa. Oke, kita pakai constraint ya di dalam card view di sini karena memang biar mudah. Kita kasih, di sini bisa constraint, bisa relatif sih.
bebas ya. ID-nya ini. Kemudian di dalamnya ada image view. ID-nya adalah item image. Propertiesnya silahkan dicek sendiri. Kemudian text view yang pertama dia item image. Kemudian text view yang kedua adalah item detail atau item deskripsi detail ya, kita pakai yang item detail. Susunannya seperti ini karena ini sudah dikasih atribut yang lainnya, jadi bisa disamakan. Satu card view ya. Kemudian buat juga sebuah file kelas untuk menampung action dari recycle view bernama recyclers adapter.kt. Ini yang penting ya, dan pada file adapter ini ditentukan juga action untuk informasi yang ditampilkan melalui setiap card view. Ada recycler view termasuk image apa saja yang ditampilkan yang akan disimpan dalam drawable. Jadi kita tambahkan dulu image-nya yang avatar tadi di unzip, kemudian dimasukkan, di drop aja bisa di sini ya. Avatarnya dicari, kemudian di drop sini, copy atau copy paste juga bisa. Intinya masuk semua di situ. Nah ini yang contohnya tadi, kita tinggal atau semuanya ya, copy, kemudian di sini di paste. Nanti akan muncul opsi seperti ini, pilih yang filter, kemudian di OK, semua akan masuk ke situ. Baik, kita lanjut sekarang ke Kotlin-nya ya. Jadi untuk membuat memberikan action terhadap recycle view yang barusan kita susun tadi, itu ada beberapa metode. Yang pertama kita panggil dulu recycler adapternya, kemudian nanti akan memanggil juga yang namanya metode view holder, ya semacam inner class ya, untuk menghandle data yang diberikan ke view. Jadi recycle view itu sendiri terdiri dari 3 function. Yang pertama adalah onCreate view holder, get item count, sama onBind view holder. Ini bisa kita generate nanti, kemudian kita tinggal isikan. Sebelumnya kita buat dulu array untuk menampung ketiga objek informasi yang mau ditampilkan nanti. Yang pertama itu titles atau judul, itu kita kasih judul 1, judul 2, judul 3 dan seterusnya sampai 7, sampai 5 sampai 7 ya. Kemudian details juga kita simpelkan seperti ini aja. Kemudian image-nya kita ambil seperti ini. R.drawable avatar 1 itu adalah nama filenya. Nama filenya ini. Masuk ke sini. Nama filenya kita panggil di sini. Oke ya. Cara memanggil ini ya. Ini bisa seperti ini. Jadi ini kan kelihatan flat ya, bisa copy paste gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita ngoding itu ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh sistem gitu ya. Ini kasih 2 aja biar nggak sama. Nah, recycler adapter, recycler view, kemudian adapternya, kemudian situ recycler adapter ini plus view holder. Untuk view holdernya itu masih merah karena anggapannya ini belum dipakai, di dalamnya itu nggak ada. Ini kan di dalam sini ya kan. Nah, view holdernya ada di sini, inner class-nya, maka dia masih merah karena ini belum ada di sini.
Nah, ini yang saya bilang, untuk meng-create 3 function ini, 1, 2, 3, itu bisa di-generate secara otomatis melalui sini. Implement members. Di onCreate view holder, get item count, sama onBind view holder itu bisa di oke. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian baru diisilah isinya seperti ini. Ini ya. Kemudian inner class-nya ini kan tadi view holder 2 lah, biar beda. Dibuat di sini sama ya. Ya, sebuah inner class untuk apa namanya ya, membuat kelas tapi di dalam kelas gitu. Sama inner class view holder view dan seterusnya. Misalkan ya, inner class, kemudian view holder 2, kemudian kita itemnya apa ya kan, itemnya item view itu sebagai view, item view itu sebagai view, kemudian itu ada cycler view dot view holder 2. Item view, kemudian seperti ini, terus kemudian diisi. Yang penting itu di sini. Cara mengenerate-nya itu langsung, bisa langsung. Gitu. Oke, ini kan udah nggak berlaku. Kita hapus lagi, kita sisakan yang barunya ini. yang sudah ada tadi ya. Jadi isinya di dalam action untuk memberikan action terhadap recycle view itu, yang pertama dideklarasikan dulu objek-objek yang mau ditampilkan, ada title, ada details, ada image. Title itu kalau ada beberapa judul ya, itu dibuat array-nya seperti ini. Karena kita masih belum menggunakan database, maka ya udah pakai array dulu. Kemudian image-nya kayak seperti ini, avatar 1. Yang penting dia di drawable, maka bisa dipanggil seperti itu. Kemudian baru setelah itu kita masukkan ke sini view holder ya, tadi yang kita titles, kita buat dulu view holder, kita deklarasikan dulu variabel baru yang digunakan untuk menampung informasi ya, item image, item title, item detail, image, title, detail, sesuai dengan ID yang kita susun di layout item image. Misalkan di sini item image-nya ini. Nah, ini item image kita pasang di item image ini. Ini juga sama, ini juga sama. Setelah itu, ini kan di init ya. Kemudian barulah dia dipanggil sama si onCreate view holder ya, dipassing ya. V-nya itu, apa V-nya itu? Layout inflator. Jadi apa yang ada di card layout itu dipasang ke recycler view. Ini datanya. Sampai di sini dulu, ini belum ya. Sampai di sini. Kemudian dicek juga title size-nya untuk mengidentifikasikan berapa item yang dipassing ke view holder. Jadi ada berapa kumpulan data yang ditampilkan di dalam nanti recycler view itu melalui view holder. Kemudian baru setelah itu
data-datanya atau item-itemnya tadi disusun ya, ditampilkan atau dipasang di dalam card view. Apa aja? Title, detail, sama images ya. Nah, setelah itu baru ini sudah bisa dilakukan, tapi tanpa diklik, bisa diklik. Jadi kalau ini dihilangkan maka nggak ada actionnya, nggak bisa diklik. Kemudian kita tambahkan sini bahwa kalau view holder, jadi view informasi-informasi yang ada di card view tadi diklik, itu ini yang akan dijalankan. Deklarasikan dulu position, itu merupakan adapter position, terus dibuat toast-nya, ini actionnya, ini statement untuk statement yang dieksekusi ketika diklik, yaitu membuat sebuah toast. Teksnya ini Anda memilih title positionnya, dia ambil dari posisi keberapa di dalam bundulan card view tadi. Kalau dia yang diklik itu yang card view kedua, bawahnya yang pertama ya, maka akan muncul 2 di sini. Anda memilih 2 seperti itu. Pakai sort juga, jangan lupa di show. Maka setelah jadi akan tampil seperti ini. Seperti ini bisa di scroll ya, ini kan card view ya, card view pertama, card view kedua, sesuai dengan yang diprogram di sini. Kalau yang diklik Anda memilih judul 2, klik Anda memilih judul 5, dan seterusnya. Oh ya, sebelum masuk ke situ, tadi kan masih di card view ya, sekarang kita ke activity main-nya. Nah, ini kan masih di card view, belum di di main ya. Masuk ke activity main.xml, kemudian buat cycle view untuk menampilkan apa yang sudah kita program tadi di dalam adapter. Seperti ini. Jadi hapus semuanya, sisakan hanya cycle view. Kemudian dikasih ID recycler view. Kemudian atributnya seperti ini. Jadi hanya ada satu elemen, yaitu recycler view. Kemudian masuk ke main activity.kotlin, panggil sekarang recycle view yang telah dibuat sebelumnya tadi untuk menampilkan data yang ada di adapter. Jadi di sini tinggal panggil. Yang pertama kita menggunakan layout manager, kemudian yang kedua ada adapter. Ini 2 elemen yang digunakan untuk menampilkan recycler view. Kemudian karena main activity ini tugasnya hanya menampilkan recycle view, maka hanya ada satu variabel, yaitu recycler view yang tadi di layout kita deklarasikan. Dideklarasikan di sini, kemudian ini baru diinisiasi recycler view-nya tadi yang di layout, dimasukkan ke variabel recycler view yang ada di Kotlin ini. Baru setelah itu kita buat layout manager-nya di sini dan diakses layout manager-nya itu ke recycler view ini. Kemudian adapternya juga diinisiasi ya, melalui sebuah nama adapter, dan recycler view itu difungsikan untuk memanggil atau untuk menampilkan apa yang sudah kita program dalam adapter tadi, recycler adapter. Ini kan fungsi ya, kelas yang ada di sini di project ini, recycler adapter kita panggil, masukkan ke variabel adapter ini, kemudian ini diterapkanlah di recycler view yang ada di main ini, sehingga satu halaman ini di main activity ini isinya hanya ada recycler view yang dia mengakses adapter yang sudah diprogram di dalamnya, yang berisi card view, sejumlah card view ya, yang di dalam card view itu terdiri dari image, kemudian text view 1 dan text view 2, seperti itu hasilnya. Dan diklik, jalankan.
Oke. Nomor 13 itu adalah tugas bonus sifatnya opsional. Kalau ini diklik, yang tadinya hanya muncul tos pendek seperti ini, dia akan mengakses sebuah activity baru tentang detail dari judul tersebut. Jadi mirip dengan yang tadi yang di atas di form tadi. Ya udah, kalau ini diklik judul 4, tampilkan nanti foto judul 4, detail 4 dalam satu activity baru kosong seperti itu. Sifatnya opsional. Saya kira itu untuk tugas kali ini ada 13 nomor. Nomor 5 dan 13 adalah bonus dan sifatnya opsional. Tapi walaupun dia sifatnya opsional, saya yakin semuanya bisa mengerjakan gitu ya. Sehingga silakan nanti dicoba aja. Contohnya seperti ini. Projectnya ada dua berarti ya, form validation dengan nama kalian, dan satunya adalah recycler view nama kalian. Untuk praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.